Rosa, nanti siang makan siang yuk. Kalau kosong. Bro, jam berapa nih? Ganggu aja. Waktu yang konten, mulu. Iya juga ya. Enaknya laptop apa nih? Apa ya? Gaming deh. Coba yang lain ya. Kali ini kita akan konten, mungkin bukan laptop gaming karena di beberapa episode kita sudah cukup banyak membahas laptop gaming. Coba kita akan cari-cari laptopnya seperti apa yang paling menarik. Kayaknya ini cukup menarik. Ini laptop yang harga SRP-nya di sekitar 7.999.000. Secara performance bisa dikatakan laptop ini di harga yang sama, ini paling tinggi dan paling worth secara harga. Tapi untuk harga di luaran, berhubung seperti ini, harganya bisa naik hingga 8,5 juta hingga 9 juta. Dengan kenaikan seperti itu, kita akan tes seberapa worth it dia untuk kalian dapat beli. Jadi ini adalah laptop yang kita ambil tadi di store. Untuk tipenya sendiri merupakan Lenovo IdeaPad 3 yang menggunakan AMD Ryzen 3 5300U dengan codename Lucian, yang pastinya dia masih menggunakan fabrikasi lama yaitu Zen 2 dengan 7 nanometer FinFET dan TDP-nya di 15 watt. Untuk core-nya sendiri dia menggunakan 4 core 8 thread, jadi agak berbeda seperti 4300U yang menggunakan 4 core 4 thread, dan clock speed-nya sendiri di 2,6 GHz hingga maksimal turbo boost-nya di 3,8 GHz. Untuk memorinya dia sudah menggunakan 8 GB 3200 untuk speed-nya, dan ini sudah dual channel. Artinya secara performance ini sudah cukup maksimal. Storage-nya 512 dan ini menggunakan AMD Radeon Graphics atau IGP dari Vega 6. Dan Lenovo membandrol harganya seperti yang saya katakan tadi di 7.999.000, include garansi 2 tahun dan Office Home Student 2019. Tapi di market online itu ada yang jual kurang lebih sekitar 81, 85, bahkan ada yang jual di 8.999.000 atau 9 juta kembali 1.000. Bagaimana sih laptop ini, worth it nggak kalian beli di harga segitu? Kita akan cek. Sebenarnya secara spesifikasi tidak banyak berbeda jika dibandingkan dengan IdeaPad 3 yang lama yang menggunakan Ryzen 3 4300. Jadi dibandingkan dengan Ryzen 3 seri 4000, ini menggunakan fabrikasi yang sama, lalu untuk jumlah core-nya juga sama, yang membedakan hanya di jumlah thread-nya saja. Jadi secara performance harusnya ini naik cukup signifikan jika dibandingkan dengan 4300. Tapi nanti kita akan coba lihat juga jika dibandingkan dengan Ryzen 5 4500U. Secara desain juga tidak banyak perubahan jika dibandingkan dengan IdeaPad 3 yang lama. Cuman laptop ini lebih slim. Tampak jelas nanti kalian dapat lihat di bagian frame bawahnya. Ini lebih tipis jika dibandingkan dengan seri lama yang jauh lebih tebal sehingga bodinya lebih kotak. Kalau yang ini dia lebih melebar. Dan ngomong-ngomong untuk layarnya sendiri, dia sudah menggunakan 4 sisi bezel yang cukup tipis. Di bagian kanan kiri dan di bagian atas juga terdapat webcam dengan resolusi 0,9 megapiksel 720p untuk resolusinya serta 30 frame per second yang menurut saya secara kualitas standar untuk harganya. Tapi dia masih menyematkan privacy shutter di bagian atas secara manual untuk membuat kalian lebih aman, atau security laptop ini jauh lebih terjaga. Dan di bagian kanan kiri webcamnya terdapat microphone array. Untuk layarnya sendiri tidak bisa dikatakan terlalu istimewa. Hal yang cukup istimewa jujur aja hanya di bagian resolusi layarnya yang sudah menggunakan Full HD. Tapi untuk panelnya dia menggunakan panel dari TN dengan finishing anti glare, serta dia menggunakan 60 Hz untuk refresh rate-nya, itu sangat standar, dan 250 nit. Secara layar jujur saja tidak buruk sebenarnya, tapi tidak terlalu istimewa dan tidak terlalu bisa dibanggakan. Secara dimensi juga dia tidak bisa dikatakan cukup tebal, jadi artinya Lenovo mengalami perubahan sangat signifikan
jika dibandingkan dengan seri-seri terdahulunya, apalagi seri yang menurut saya paling buruk yaitu di kelasan IdeaPad 330 yang punya frame tebal serta bobot yang cukup berat dan ketebalan laptopnya bisa cukup tinggi. Dan ini dia menggunakan 32,1 cm dikali 21,7 cm dan ketebalannya hanya di 1,8, sehingga bobotnya pun bisa dikatakan cukup ringan untuk kelasan laptop 14 in yaitu di 1,5 kg. Sekarang kita akan turun ke bagian palm rest-nya. Mirip seperti bagian punggung layar yang cukup clear tanpa banyak tekukan sama sekali. Di bagian pojok kanan atas terdapat tombol power tanpa fingerprint sensor yang di atasnya terdapat lampu indikator. Di bagian pojok kanan bawah terdapat logo Lenovo yang gradasi cukup menarik dan cukup unik. Dan yang paling penting adalah keyboardnya. Untuk kelasan keyboard di harga 8 jutaan, ini keyboardnya cukup enak. Feel clicky-nya juga cukup terasa, travel distance dan key travelnya juga sangat enak, cukup pas untuk kalian pakai mengetik dengan nyaman. Dan keyboardnya sendiri memiliki dua level tingkat pencahayaan backlit-nya yang dapat kalian atur menggunakan function dan spasi. Dan menurut saya nilai minusnya dari keyboardnya tetap di bagian tombol arrow-nya, di mana arrow up dan down-nya terlalu kecil atau half size, serta pintasan untuk ke home, page up, page down, dan end-nya juga menjadi satu dengan tombol arrow-nya, sehingga jika kita melakukan kegiatan akuntansi tidak terlalu nyaman. Untuk touchpad-nya sendiri memiliki finishing yang menurut saya sangat standar untuk kelasan laptop di harga 8 jutaan, tapi dia lebih center terhadap spasi serta sudah mendukung Windows Precision Driver. Dan yang lainnya terdapat pengaturan performance dengan shortcut function dan tombol key untuk mengatur performance, dan kalian bisa memanajemen baterainya lewat shortcut ini. Seperti biasa, logo Ryzen dan AMD Radeon berada di bagian pojok kiri bawah. Dan kita beralih ke bagian portnya. Di sebelah kanan terdapat satu buah port USB Type-A 2.0 dipadukan dengan SD card reader serta Novo button. Di bagian kirinya terdapat DC-in dan satu buah USB Type-A lagi, tapi ini yang versi 3.2 generasi yang pertama, HDMI, satu buah port USB Type-C 3.2 generasi yang pertama, dan juga combo jack audio. Perihal konektivitasnya agak disayangkan dia masih menggunakan Wi-Fi AC, di mana kebanyakan sudah menggunakan Wi-Fi AX atau Wi-Fi 6, dan ini dipadukan juga dengan Bluetooth 5.0. Lanjut ke software pendukungnya. Di Lenovo Vantage seperti biasa, kalian dapat mengatur cukup banyak hal di sini, termasuk fitur flip to boot. Kalian tanpa perlu menekan tombol power, kalian cukup buka laptopnya saja dan laptop ini bisa langsung menyala. Dan fitur-fitur lainnya bisa dikatakan standar untuk kelasan Lenovo seperti ini ya. Kalian dapat mengatur performance, kalian juga dapat mengatur layar, audio, dan juga konektivitas. Oke, sekarang kita akan tes performance laptop ini, IdeaPad 3 ini dengan 5300U jika dibandingkan dengan beberapa tipe prosesor. Dan seperti biasa untuk pengujian performance pertama kita akan tes SSD-nya terlebih dahulu menggunakan Crystal Disk Mark. Dan kita mendapatkan speed yang menurut saya sangat standar untuk kelasan laptop sekarang, yaitu di 1805 untuk read-nya dan 1109 untuk write-nya. Masuk ke Adobe Premiere Pro 2020, video durasi 1 menit, 4K, cut to cut, tanpa efek, serta single layer. Laptop ini yang bisa dikatakan ini merupakan laptop Lenovo entry level, dan prosesornya pun bisa dikatakan Ryzen series yang paling bawah untuk 5000 series ya. Kita mendapatkan waktu yang benar-benar cepat peningkatannya jika dibandingkan dengan 4300U atau bahkan Intel Core i3 di 2 menit 42 detik saja. Jadi laptop ini masih bisa kalian pakai untuk rendering video. Lanjut ke Blender menggunakan 3D modeling BMW. Kita mendapatkan waktu yang sangat signifikan juga jika dibandingkan dengan 4300U atau bahkan Intel Core i3 generasi 11 di 7 menit 39 detik. Ini waktu yang luar biasa. Dan lanjut atau kita masuk ke pengujian highlights-nya di R15 dan R20. Untuk R15 kita mendapatkan skor yang cukup mencengangkan di 898 untuk sebuah laptop entry level, dan jika dibandingkan dengan Ryzen 3 4300U yang rata-rata di sekitar 600 CB, jadi peningkatannya hampir 300 poin. Dan jika dibandingkan dengan Intel Core i3 generasi 10 atau bahkan generasi ke-11, perbedaannya lumayan signifikan. Kalian bisa tonton video-video kita sebelumnya yang mengenai 4300U atau Intel Core i3 generasi ke-10 atau generasi ke-11. Lanjut R20 single core performance, kita mendapatkan skor di 8
Dan multicore-nya kita mendapatkan skor di 2007 poin. Jadi jika dibandingkan dengan Ryzen 5 4500U, terpaut tidak terlalu jauh. Jadi positioning prosesor ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan 4300U, tapi sedikit kalah jika dibandingkan dengan 4500U di Ryzen 5. Dan kita looping 10 kali untuk kita tes konsistensinya. Dan kita mendapatkan hasil yang luar biasa, hanya turun 2 poin saja. Dan pada pengujian 10 kita mendapatkan rata-rata dari 2005 poin. Dan suhunya bisa dikatakan cukup dingin untuk kelasan laptop yang memiliki performance setinggi ini di 83 derajat Celcius. Masuk ke 3D Mark TimeSpy, kita mendapatkan skor di 980 dan 3D Mark Firestrike di 2514. Secara prosesor ini sudah cukup mumpuni, tapi agak disayangkan AMD tidak mengupgrade cukup signifikan masalah IGP atau integrated grafiknya dia. Dan temperaturnya pun bisa dikatakan cukup oke di 82 derajat Celcius, dan laptop ini benar-benar mencengangkan untuk masalah konsistensi dan dia lolos uji stress test di 99,6%. Dan berikut adalah grafik Firestrike dari tipe-tipe laptop yang setara dengan Lenovo IdeaPad 3 ini yang sudah pernah kita review. Sekarang kita akan uji tes gamingnya, dan jujur saja saya cukup berharap AMD bisa menggandeng Nvidia GeForce atau bahkan terdapat dedicated GPU menggunakan MX450 yang disandingkan dengan Ryzen 3 5300U ini, sehingga bisa mendongkrak performance gamingnya. Tapi jika kalian yang penasaran, ini dia. Oke, seperti biasa game yang pertama kita pakai Dota 2 dengan setting resolusi Full HD, rata kanan serta full render. Laptop ini mendapatkan FPS di sekitar 38 frame per second hingga maksimal di 45 frame per second. Kita coba turunkan untuk mendapatkan FPS yang lebih baik. Saat settingannya kita ubah ke rata kiri, tetap dengan resolusi yang sama dan full render, kita mendapatkan di 100 frame per second. Jadi mungkin di settingan medium lebih enak karena mengingat layarnya hanya 60 Hz saja. CSGO dengan setting resolusi Full HD dan kita buat very high, kita masih mendapatkan di atas 60 frame per second. Jadi setting seperti ini setting yang sangat enak. Dan mengingat layarnya sekali lagi ini 60 Hz, jadi ini merupakan setting maksimal dan paling enak kalian mainkan. Oke, Genshin Impact dengan resolusi yang sama dan grafik kita buat high, tidak terlalu nyaman dimainkan karena kita hanya mendapatkan di sekitar belasan FPS dan maksimal kurang lebih sekitar 25 frame per second. Kita ubah untuk dapat FPS lebih baik, seperti biasa. Oke, saat modenya kita ubah ke low untuk grafiknya ya, kita mendapatkan FPS yang pastinya lebih baik di sekitar 35 hingga 45 frame per second. Cukup lumayan. Oke, lanjut ke game Valorant dengan grafik rata kanan atau high, kita masih mendapatkan lebih dari 60 frame per second. Artinya setting seperti ini aja sangat enak. Aman-aman saja untuk main game seperti ini. Oke, game selanjutnya kita memainkan game yang menuntut GPU cukup tinggi, yaitu NFS Heat, dan terbukti di laptop integrated seperti ini tidak terlalu cocok, dan kita hanya mendapatkan kurang lebih sekitar 15 frame per second hingga maksimal di 22 frame per second, itu pun dengan setting grafik rata kiri. Untuk suhu permukaannya bisa dikatakan di bagian kanan cukup dingin, tapi di bagian kiri ini cukup hangat hingga naik ke bagian keyboardnya. Kemungkinan besar dikarenakan memang loadnya yang tinggi serta hanya single fan saja. Dan GTA 5 kita masih mendapatkan kurang lebih sekitar 60 frame per second. Masih cukup enak dimainkan, tapi dengan settingan Full HD dan grafik kita buat normal serta tekstur juga buat normal. Dan game yang selanjutnya, game seperti ini tidak cocok kalian mainkan di laptop seperti ini karena dengan setting resolusi Full HD dan kita buat rata kiri saja, kita hanya mendapatkan di 20-an frame per second dan cukup nge-lag, terasa sangat tidak enak kalian mainkan. PES 2021.
Dan resolusinya kita buat Full HD, kita tidak mendapatkan FPS dengan maksimal karena hanya di 30 frame per second. Tidak sesuai dugaan dari videografer saya yang katanya bisa sampai 60 frame per second. Sekarang kita ubah ke mode HD dan pasti kita akan dapat 60 FPS. Dan benar saja saat kita ubah ke setting resolusi HD, kita mendapatkan di 60 frame per second. Jadi aman dan lancar. Jadi begini jeroan dari Lenovo Idea P3, terdapat satu buah heat pad, satu fan besar, dan satu buah exhaust. Untuk pendinginannya, jika kalian sedikit menanyakan, saya rasa cukup wajar dengan pendinginan seperti ini. Dan walaupun dia cuma satu heat pad, setidaknya dia lolos uji stress test dengan hasil yang sangat meyakinkan di 99%. Di bagian tengah terdapat RAM yang sudah full dual channel, di mana RAM 4GB-nya merupakan RAM onboard dan 4GB sisanya merupakan soket. Di bagian kanan terdapat SSD dalam bentuk NVMe atau M.2 dan kalian dapat menambahkan lagi storage dalam bentuk hard disk 2,5 inch atau SSD 2,5 inch di bagian pojok kiri bawah, dan Lenovo menyertakan HDD kitnya. Untuk kapasitas baterainya sendiri di 4900 mAh dengan 38 Wh. Dan Lenovo mengklaim untuk baterainya sendiri laptop ini bisa bertahan kurang lebih 9 jam. Tapi pada pengujian realnya kita menggunakan untuk menulis skrip, untuk membuat laporan bulanan seperti biasa, dan sambil mendengarkan YouTube video playback, laptop ini mampu bertahan kurang lebih sekitar 6 jam hingga 6 jam 20 menit. Jadi kesimpulannya bagaimana? Jika dibandingkan dengan Ryzen 3 4300U atau bahkan Intel Core i3 generasi 10 dan 11, laptop ini bisa dikatakan di atas rata-rata yang cukup jauh sebenarnya secara performance. Tapi jika dibandingkan dengan Ryzen 5, laptop ini masih sedikit kalah. Jadi kalau kalian sudah punya Ryzen 5 4500U, sepertinya tidak perlu untuk kalian ganti di laptop ini. Tapi kalau jika kalian memiliki prosesor yang lebih lama atau Ryzen 2000 series, sangat worth kalian bisa upgrade. Dan di budget 8 jutaan menurut saya sangat oke, dan tidak banyak laptop yang memiliki performance setinggi ini. Kesimpulan, untuk desain kita berikan skor 8 karena memang desainnya simple banget. Untuk fiturnya karena agak disayangkan dia menggunakan layar TN dan tidak terlalu banyak fitur juga, kita berikan skor 7. Dan performance jika kita lihat dari harga, kita berikan skor 8,5. Oke, thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa juga follow sosial media kita yang linknya saya letakkan di kolom deskripsi. Saya Riko. See you on the next video. Nyalain dong. Nah, waktunya balik ke kasir. Bye.